Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Masuk Dasar Keperawatan kelas C akan menayangkan video roleplay mengenai keperawatan sebagai profesi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok 1 beserta peran-perannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu sebagai perawat 1, kemudian ada Nadia Sapitri sebagai perawat 2, dan Mutiara Muzahida sebagai ibu pasien, Salma Husna sebagai resepsionis, Hovi Parini sebagai pasien, dan Naomi Tesabita sebagai narator, Nadia Sahabudin sebagai perawat 3, dan yang terakhir ada Farah Sundus Kamila sebagai dokter. Kasus. Pada suatu ketika ada seorang pasien, Nona Khofifah berusia 19 tahun, datang ke rumah sakit ditemani ibunya dengan keluhan mual, lemas, nyeri pada bagian ulu hati sejak 3 hari yang lalu. Setelah dikaji, ternyata pasien remaja tersebut didiagnosis mengidap gastritis kronis. Pada suatu ketika, di nurse station terdapat perawat Putri, perawat Nadia, dan perawat Nadine yang sedang membicarakan tentang seminar yang akan diadakan oleh PPNI mengenai pengembangan skill keperawatan di Indonesia. Perawat Putri pun mengajak serta perawat Nadia dan perawat Nadine untuk berikut serta dalam acara seminar tersebut. Kak Nadia, acara seminar PPNI nanti kita ikut yuk. Lumayan sih biar nambah skill kita juga. Enggak deh, enggak dulu. Aku banyak kerjaan. Mending dipakai buat istirahat. Sayang loh Kak kalau nggak ikut, ini kan gratis. Enggak deh, enggak dulu. Lalu setelah itu, perawat Putri pun mengajak perawat Nadia untuk mengikuti acara seminar tersebut. Perawat Putri, kamu ikut seminar PPNI ini enggak? Aku sih niatnya mau ikut. Ini sama, aku juga mau ikut. Tadi tuh aku udah ngajakin Kak Nadia, tapi katanya dia nggak mau ikut sih. Oke deh, kalau begitu nanti kita berangkatnya bareng ya. Oke, siap. Nanti kamu kabarin aku aja ya. Perawat Putri dan perawat Nadia pun mengikuti acara seminar dan workshop tersebut untuk meningkatkan skill keperawatan sebagaimana perawat profesional sesuai yang tertera dalam keperawatan sebagai profesi. Pada suatu hari, ada seorang pasien bernama Nona Khofifah yang datang ke Rumah Sakit Indah di Jakarta Selatan ditemani oleh ibunya dengan keluhan mual, lemas, nyeri ulu hati sejak 3 hari yang lalu. Nona Khofifah dan ibunya langsung menuju ke meja resepsionis untuk melakukan pendaftaran. Siang Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Siang Sus, saya ingin mendaftarkan anak saya untuk berkonsultasi dengan dokter umum. Apakah bisa hari ini? Apakah anak Ibu telah memiliki kartu berobat Rumah Sakit Indah? Belum Sus, soalnya saya baru pertama kali berobat di sini. Baik, boleh Ibu sebutkan nama, tanggal lahir, dan alamat lengkapnya Bu? Namanya Khofifah Sus. Tanggal lahirnya 5 Februari 2002. Alamat lengkapnya Jalan Palmerah, Utara 2 Sus. Baik, Ibu silakan mengisi form data diri lengkapnya terlebih dahulu ya. Jika sudah selesai, bisa diletakkan kembali di sini dan menunggu giliran dipanggil ya Bu. Baik Sus. Ibu pasien pun mengisi form yang diberikan oleh resepsionis dan menunggu gilirannya untuk dipanggil. Setelah beberapa saat, nomor antrian Nona Khofifah dipanggil untuk masuk ke ruangan dokter. Pasien atas nama Nona Khofifah, usia 19 tahun. Saya Sus pasiennya. Silahkan masuk ke ruangan poli 2 ya Dek. Nona Khofifah dan ibunya pun masuk ke ruangan dokter tersebut. Selamat siang Ibu dan adik. Siang Dok. Ada keluhan apa ini adiknya? Perut saya terasa mual sekali, hingga terkadang sakit dan di bagian ulu hati terasa sangat nyeri. Kalau dokter boleh tahu, sudah berapa hari mengalami keluhan tersebut? Sudah 3 hari ini dok, saya sudah mencoba untuk minum obat warung, namun perut saya terasa mual sekali. Selama 3 hari ini bagaimana nafsu makannya dek? Kurang nafsu dok. Iya Dok, di rumah hanya mau makan 1 hari sekali saja. Itu pun biasanya 3 sendok saja Dok. Susah sekali untuk masuk makanan. Iya dok, rasanya kalau makan mual dan nyeri dok, jadi rasanya saya malas makan.
Wah, sudah 3 hari ini nutrisi adanya berkurang. Saya sarankan agar anaknya dirawat inap terlebih dahulu ya Bu. Untuk kami berikan perawatan agar nutrisinya terjaga dan mual serta nyerinya berkurang. Boleh dok, saya setuju. Tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya ya dok. Pagi deh, saya Suster Nadine. Hari ini saya akan memasakkan infus ya. Tujuannya agar cairan dan nutrisi Adi tetap terjaga. Aduh, itu kan sakit. Cara lain aja selain disuntik gak ada ya, Sus. Minum obat aja deh, Sus. Nggak ada lah, ini nggak sakit sama sekali kok. Bener ya, Sus? Gak sakit? Iya, benar. Perawat Nadine pun memasangkan infus tersebut ke tangan kiri Nona Khofifah. Aduh, sakit, Sus. Tadi kata suster gak sakit. Suster bohong ya. Ini nggak sakit kali, cuma disuntik sedikit doang. Saya sudah salah ya, saya pamit keluar. Setelah beberapa saat, perawat Putri pun masuk ke ruangan mawar untuk memeriksa kembali tanda-tanda vital pasien. Selamat siang Adek, perkenalkan nama saya Suster Putri. Saya akan berdinas di pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Siang, Suster. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitasnya deh. Lalu sebutkan nama dan tanggal lahirnya ya. Boleh, Sus. Nama saya Khofifah Rini Mukti. Dan tanggal lahir saya 5 Februari 2002, Sus. Baik, sudah sesuai ya deh identitasnya. Jadi kedatangan saya ke sini itu untuk memeriksa TTV adik kembali. Tujuannya itu untuk kita mengetahui perkembangan dari kondisi adik itu seperti apa. Nah, untuk waktunya itu sekitar 5-10 menit. Dan prosedurnya itu nanti adik tetap tidur di atas tempat tidur ya. Apakah adik bersedia? Bersedia, Sus? Baik, kita mulai ya. Jadi yang pertama saya akan memeriksa tekanan darah adik terlebih dahulu. Nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, jadi adik bisa mengatur napas adik sendiri ya. Perawat Putri pun selesai mengukur tanda-tanda vital pasien. Udah selesai ya dek, bagaimana perasaannya setelah melakukan pemeriksaan TTV tadi? Terasa sedikit tidak nyaman ya? Iya, Sus. Sedikit. Suster lama sekali deh. Tidak seperti perawat sebelumnya, jutek banget. Oh, mungkin perawat yang tadi sedang lelah dek, jadi saya mohon maaf ya atas nama perawat sebelumnya. Iya, Sus. Gak apa-apa. Baik, nanti jam 12 siang saya akan kembali lagi untuk pemberian obat ya dek. Oke, Sus. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu dek? Tidak ada, Sus. Baik, kalau begitu saya izin untuk kembali ke ruangan saya ya dek. Apabila adik butuh pertolongan, adik bisa pencet bel yang ada di sebelah kanan tempat tidur adik. Nanti saya dan rekan saya yang lain akan segera menolong adik. Jadi selamat pagi dan selamat beristirahat. Terima kasih, Sus. Setelah jam makan siang tiba, perawat Nadia pun datang untuk memberikan obat. Selamat siang Ade, perkenalkan saya perawat Nadia yang berdinas pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitasnya, lalu bisa sebutkan nama dan usianya? Boleh, Sus. Nama saya Khofifah dan tanggal lahir saya 5 Februari 2002. Baik, sudah sesuai ya Dek. Sebelumnya bagaimana nih perasaannya Dek? Masih lemas, Sus. Baik, kedatangan saya ke sini ingin memberikan obat kepada Dek Khofifah nih dan memberitahu tata cara minum obatnya agar Adek cepat mengatasi gejalanya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Adek bersedia? Bersedia, Sus. Jadi di sini ada beberapa jenis obat deh. Nah, yang ini obat mual muntahnya diminum 30 menit sebelum makan. Dan yang untuk obat nyerinya diminum setelah makan ya, Dek. Iya, Sus. Oh iya, Sus. Aku mau nanya sedikit, boleh nggak? Boleh deh, Khofifah mau tanya apa? Saya heran deh, Sus. Padahal saya makan 1 hari minimal 3 kali. Tetapi kok saya masih sakit mah ya, Sus? Untuk pola makannya bagaimana, Dek? Apa jamnya teratur? Seperti sarapannya di jam 7 sampai jam 10 pagi, di jam makan siangnya jam 12 sampai jam 1 siang, atau malamnya dari range jam 6 atau jam 8 malam? Wah, kalau jamnya tidak teratur, Sus. Tapi saya 1 hari 3 kali kok, Sus, makannya. Nah, besar kemungkinan nih Dek, dari jadwal makan ada yang nggak teratur, walaupun makannya tetap 3 kali sehari, tapi jamnya itu tidak menentu, bisa menyebabkan sakit mah Dek. Nah, sebelumnya itu, apakah Ade sering mengkonsumsi makanan yang seperti pedas atau asam? Iya, Sus. Saya suka sekali makanan pedas seperti seblak, dan saya juga suka makanan asam-asam seperti mangga muda. Bahkan saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambalnya, Sus. Saya suka sekali makan sambal, Sus.
Itu sangat tidak baik ya Dek, karena jadwal makan Ade yang tidak teratur, seringnya memakan makanan yang pedas maupun asam, itu bisa menjadi faktor penyebab Ade sakit emah. Sebaiknya Ade mengurangi makan makanan yang pedas atau asam, dan Ade untuk pola makannya bisa teratur ya Dek ya, atau bisa diselangi snack atau buah agar sakit emahnya tidak kambuh lagi. Oh, seperti itu ya Sus. Makasih ya Sus masukannya. Sama-sama Dek. Sebelumnya gejala Ade masih ada mualnya ya? Ade bisa mengatasinya dengan makan sedikit tapi sering ya Dek ya. Baik, setelah saya memberi penjelasan bagaimana tata cara minum obat dan mengatasi mual Ade, apakah Ade bisa memahaminya? Bisa Sus, makasih banyak ya Sus atas edukasi dan memberikan konsultasi atas masalah pola makan saya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu lagi atau ada yang Ade ingin tanyakan? Tidak ada Sus. Baik, kalau begitu saya permisi kembali ke nurse station ya. Selamat siang, selamat beristirahat Dek Kofifa. Setelah beberapa hari kemudian, Nona Kofifa pun dinyatakan sembuh oleh dokter dan diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Siang Sus, saya ingin menebus obat anak saya Sus, sekalian ingin melakukan pembayaran. Baik Ibu, boleh silahkan. Totalnya 200.000 untuk obatnya ya, sedangkan biaya rawat inapnya sudah ditanggung oleh BPJS. Baik, ini uangnya Sus. Terima kasih Ibu. Oh iya Sus, sekalian ya Sus, saya titip salam dan ucapan terima kasih buat perawat yang udah ngerawat anak saya dengan baik. Baik, nanti saya sampaikan ya Bu. Ya, terima kasih ya Sus. Sama-sama Ibu. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah bahwasannya perawat Putri dan perawat Nadia sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai profesionalisme keperawatan dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan standar praktik keperawatan dan standar asuhan keperawatan serta kode etik keperawatan sebagaimana tertera di dalam keperawatan sebagai profesi yang baik dan benar, yaitu terus mengembangkan skill juga pengetahuannya serta menjalankan peran perawat sebagai konselor dan edukator yang tertera di dalam alur cerita. Tidak seperti perawat Nadine yang tidak mau mengembangkan dirinya serta tidak menjalankan perannya sesuai dengan kode etik. Sekian video roleplay dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.